kenapa mereka semangat banget jadi cikgu? Mereka kenapa pengen menjadi guru? Bayaran guru di sana itu tinggi sekali. Bahkan waktu aku kenalan nih sama teman-teman, terus dia kayak, berarti kau ajar apa? Kau ajar anak-anak Tadika Mesra. Oh tak, kita setelahnya Tadika Mesra. Oh banyak lah gaji kau di sini. Gitu beberapa mahasiswa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi seluruh Sobat Cagur dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Fatama Fazas yang akan menemani obrolan santai kali ini namun penuh dengan kisah inspirasi pada episode Podcast Time HMD PGSD 2026. Nah, Sobat Cagur semuanya, pastinya kita sebagai mahasiswa tidak asing dong ya dengan istilah program pengembangan diri yang ada di lingkungan kampus. Salah satunya adalah program pertukaran mahasiswa yang mana program tersebut memiliki banyak manfaat dan juga kesempatan bagi kita untuk belajar di lingkungan yang baru, teman-teman yang baru dari latar belakang yang berbeda, dan tentunya kita juga akan mendapatkan pengalaman dan juga manfaat yang menarik yang mungkin pengalaman tersebut tidak bisa kita dapatkan saat pembelajaran di dalam kelas. Namun sebagai mahasiswa kita terkadang masih bingung dan juga bertanya-tanya tentunya ya Sobat Cagur terkait apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti program tersebut. Lalu bagaimana sih proses untuk bisa lolos ke program tersebut, dan yang terpenting adalah apa aja sih manfaat yang kita dapatkan apabila kita mengikuti program tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Cagur yang mungkin terpikirkan di benak kalian akan kita bahas secara tuntas dalam episode podcast kali ini. Karena apa? Karena pada hari ini kita berkesempatan untuk berdiskusi dan juga mengobrol bersama dengan salah satu narasumber yang hebat dan juga sangat luar biasa tentunya. Beliau merupakan seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang telah berhasil mengikuti program pertukaran mahasiswa di Malaysia. Nantinya beliau juga pasti mempunyai pengalaman dan juga cerita-cerita menarik yang akan dibagikan kepada kita semua nih Sobat Cagur. Nah, daripada kita penasaran terus-menerus nih ya, mungkin langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada episode Podcast Time kali ini. Halo Kak Nuke, bagaimana nih kabarnya? Halo, kita belum kenalan ya? Oh iya, kita kenalan dulu nih. Nama siapa? Nama aku tadi Fatama Faza, Kak Nuke bisa manggil aku Faza atau Zaza. Oh, Zaza. Zaza. Okay. Halo Zaza, kabar aku alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah di cuaca Malang yang dingin ini ya Kak iya, ya. Betul. Pergantian musim itu sudah tiba-tiba dingin aja gitu Iya, alhamdulillah. Kan musim maba itu dingin. Identik dengan musim maba dingin ya iya. Kak. Oke, alhamdulillah kalau kabar Kak Nuke baik-baik aja nih. Sebelumnya nih Kak, kami mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Kak Nuke karena Kak Nuke sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan juga berbagi cerita bersama kami semua, khususnya Sobat Cagur yang ada yang sedang menonton podcast kita kali ini nih Kak. Nah Kak, gimana nih perasaannya untuk menjadi narasumber nih pada episode Podcast Time yang akan diadakan HMD PGSD kali ini? Perasaannya sih campur aduk ya, apalagi kan sebagai demis juga, demisioner HMD itu tidak menyangka bahwa di tahun ini ada podcast seperti ini yang nantinya insya Allah semoga setelah kita podcast ini informasi-informasinya bisa untuk teman-teman atau mahasiswa baru nih yang pengen tahu sebenarnya kita di PGSD bisa ngapain aja sih? Nuke teaching doang kah? Enggak, gitu. Wah, ini semakin menarik dan juga penasaran nih tentang cerita-cerita dan juga pengalaman dari Kak Nuke tentang program pertukaran mahasiswa ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya nih Kak, mungkin Kakak boleh nih perkenalan terlebih dahulu kepada Sobat Cagur. Mungkin bisa dimulai dari nama, program studi, lalu Kakak angkatan berapa sih, dan sedikit cerita mengenai program mahasiswa itu seperti apa sih, gitu Kak. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Sulfi Nuke Rahmita, biasa dipanggil Nuke, dan aku dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang aku semester 7 ya berarti, kita lagi liburan ini. Sudah semester tua nih rupanya Kak Nuke. Nuke. Semester tua ya. Terus, apa lagi tadi ya? Angkatan 2000. Angkatan 2023. Sama sedikit itu Kak, apa sih program
pertukaran mahasiswa itu boleh diceritakan kepada Sobat Cagur? Oke, jadi sebelum aku cerita banyak-banyak, nanti mungkin tim boleh editin video ya. Jadi Oke. dari aku dan teman-teman yang kemarin berangkat, itu kita ada tugas bikin video dan kita udah bikin videonya. Jadi kayaknya rugi deh kalau nggak kita masukin sini. Nanti aku bisa kirim ya. Boleh, mungkin nanti teman-teman Infocom nih ya semangat ngeditnya memasukkan video-video Betul. pengalaman-pengalaman di program pertukaran mahasiswanya ya Kak. Isi pikiranku kamu jadi selalu banyak buang waktu dari atas sampai bawah. Mau perdalan. Kemana Kak? Kita mau ke Malaysia. Asik. Tingkah lucu cek, kutu buku cek, sayang ortu cek, kamu 100%. Baby you look so fine, kita makan malam dinner rooftop. Ini namanya bahulu. Yang high, stress bahulu. Makan ini banyak. Yellow maybe, kalau udah. Coba banyak. Ibu, aku beliin kamu rempeyek sampai Malaysia, Ibu. Tidak for my lady, no makeup tetap cantik. It's unique style ya. Paling classy, paling sama-sama suka, tapi nunggu apa? Memang kita berbeda, tapi tetap sama-sama suka. Jadi nunggu apa? Tak perlu kata sumpah. Cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Sampai dini hari guys latihan bikin Yes, jangan kodok yang di opini itu guys. Ngapain Mbak? Aku calon mantu terbaik Mom. Oke nih, semakin penasaran dan juga tertarik nih dengan cerita Kak Nuka. Mungkin kita langsung aja nih Boleh. untuk membicarakan pengalaman-pengalaman yang mungkin itu sangat berharga dan juga tak terlupakan ya Kak ya. Namun di balik pengalaman itu pastinya juga ada cerita-cerita menarik nih dalam perjalanannya. Oke, jadi aku jelasin gambaran kasarnya dulu ya. Ini boleh aku nyontek nggak supaya karena kegiatannya banyak banget teman-teman. Oh padet ya Kak Iya, jadinya. jadi ntar aku buka grup dulu. Jadi kami itu dari Universitas Negeri Malang itu mewakili FIP, tapi kami hanya berangkat 9 orang. 9 orang itu dari kampus 1, 2, 3 tuh ada semua. Jadi lengkap ya Kak? Iya, insya Allah lengkap. Lalu kami di sana itu kan 15 hari. Nih, 14 harinya full kegiatan, lalu 1 harinya itu khusus kita terbang kembali ke Indonesia. Perjalanannya lah ya. Betul. Jadi kami berangkat itu dari tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei kami berangkat dari kampus 1. Jadi yang kampus 2 dan kampus 3 ke kampus 1 dulu. Kampus 1 dulu. Lalu kita pulangnya tanggal 17 Mei. Berarti 17 Mei itu kita selesai 19 kalau nggak salah, 18 atau 19 ya. Pokoknya kita ada delay-nya juga. Sempet delay juga ya Kak. Betul. Lalu Itu sih yang gambaran ikut program itu apakah hanya dari, kan Kakak dari PGSD ya, ada jurusan-jurusan lain nggak? Iya betul, ada jurusan lain. Jadi kita bersembilan, ntar aku urutin ya. Aku, Fatwa, Dora, Risa, sama Ayah. Oh kita 5 tuh PGSD. 4 bimbingan konseling. Jadi ada BGSD sama Bimbingan konseling. Gitu. Dan di sana itu karena kita pendidikan, jadi di sana itu juga ada fakultas pendidikannya mereka. Sehingga waktu kita kelas di sana kan kita juga kuliah ya. Itu sebenarnya mirip-mirip, cuman ternyata lumayan banyak budaya dan perbedaan. Ditambah lagi sebagai mahasiswa PGSD nih ya, di sana itu ternyata lebih mantep banget untuk fasilitas dan juga cara mengajarnya dibandingkan
aku 6 semester di sini gitu. Jadi kayak ternyata sebenarnya yang mau kita lakukan itu sama aja, kayak pembelajarannya itu gimana, terus teknik mengajarnya itu gimana, cuman mereka benar-benar langsung dicontohkan dan kita diberikan kreativitas langsung. Jadi di sana selama kita kelas itu nggak ada tugas yang menulis gitu. Jadi apa ya, kayak ada hal baru dan juga semakin menarik gitu ya. Betul, jika dibandingkan bisa dengan betul. pembelajaran kita saat di kelas biasanya. Betul. Nah Kak, kan di kampus itu tentunya banyak nih ya program-program pengembangan diri yang tentunya bisa kita ikuti sebagai mahasiswa kampus tersebut. Nah, kenapa sih kalau boleh tahu apa yang melatar belakangi dan juga apa sih yang memotivasi Kak Nuke sehingga memilih untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa tersebut? Dan saat pertukaran mahasiswa pun juga banyak kan ya, kayak pilihan-pilihan negaranya. Nah, apa sih yang membuat Kak Nuke untuk memilih di Malaysia? Mungkin bisa nih diceritakan ke Sobat Cagur. Jadi yang melatar belakangi aku, kenapa sih aku milih ke Malaysia gitu kan? Padahal kan banyak banget itu pilihannya. Bener banget. Terus program pengembangan diri di fakultas kita itu juga emang banyak sekali. Kenapa aku pilih di sini? Jadi boleh cerita sedikit boleh ya? Boleh dong Kak. Oke, jadi sebelumnya di tahun lalu sebelum aku berangkat itu sebenarnya aku sudah mau ikut yang 1 bulan. Mungkin teman-teman tahu kalau kita ada pertukaran pelajar yang 1 bulan. Itu kita bukan belajar atau kuliah di sana, tapi kita ngajar. Jadi kalau teman-teman tahu nih PGSD ada AM, nah itu katanya bisa dikonversi. Cuman karena saya bukan pelaku, jadi kurang bisa memberikan fakta ya, kurang tahu juga. Waktu itu saya sudah mau berangkat ke Thailand, tapi ternyata ada beberapa hal yang akhirnya tidak boleh. Akhirnya saya usahakan di tahun ini. Nah di tahun ini waktu itu saya sendiri sedang AM sebenarnya. Jadi saya bolos AM 2 minggu. Ya Allah, maaf ya teman-teman yang asistensi mengajar itu gini. Waktu itu setiap angkatan kan ada grupnya ya. Nah, di grup itu ada pengumuman yang biasanya kalau kalian matiin notifikasinya nih nggak akan tahu. Kalian bisu kan nggak boleh tahu, nggak boleh gitu ya. Itu ada dari Bu Niluh itu nge-share informasi itu. Dan waktu itu saya lihat udah nggak sebulan nih, atau jangan-jangan aku telat ya yang sebulan, kan aku udah AM juga. Terus melihat itu waktunya 2 minggu dan itu masa akhir mau selesai AM. Jadi itu saya pulang 3 hari kemudian AM-nya penjemputan selesai. Sehingga saya mikirnya kayaknya nggak apa-apa juga, saya minta izin dulu ke pihak sekolah sama ke DPR. Setelah itu ya sudah saya minta orang tua, tapi ini tips ya guys, kalau kalian mau diizinin jangan minta uang 1% pun, pakai uang kalian sendiri, pasti akan diizinin kok. Itu dari situ saya chat pribadi ke Bu Niluh. Terus Bu Niluh bilang, Mbak gimana, sudah punya paspor? Dan memang saya belum ngurus paspor. Terus Bu Niluh bilang, Mbak segera ya, kalau memang serius nanti akan diberikan info-info selanjutnya. Nah saat itu saya langsung download kok aku nyebut merek nggak boleh ya, ntar iya gitu. Jadi langsung ke internet ya, surfing, menyelami internet gimana sih cara bikin paspor online gitu supaya cepat. Udah itu aku bikin paspor, ambil yang 5 tahun, terus foto, diwawancarai juga di paspornya juga, membuat paspor. Setelah itu kita masuk grup, kita ada grup. Nah di waktu itu sedikit cerita teman-teman, jadi sebenarnya kita itu berangkat itu nggak bersembilan, tapi ada beberapa teman-teman lagi. Nah karena ada kendala, terus ya waktu itu kan kita sudah tahu rupiah kita lagi lemah dan banyak ya hal, jadi waktu itu kita nggak berangkat seperti rencana awal, kita hanya berangkat bersembilan. Tapi bukan UM namanya kalau tidak mendadak. Jadi apa-apa kita waktu itu koordinasi segala persiapan, kita semua Google Meet. Kita untuk online mempersiapkan. Betul. Dan kita nggak tahu kalau kita sama universitas lain waktu itu. Jadi kita taunya kayak cuman kita doang UM gitu. Bahkan aku nggak tahu siapa aja yang berangkat, cuman di grup itu ada beberapa member gitu. Jadi yang melatar belakangi aku sebenarnya adalah memang keinginan aku sendiri, ditambah lagi kan kapan lagi kan kita bisa keluar negeri tapi ada temennya, tapi ada asuransinya, terjamin juga. Terus kalian di sana dapat relasi baru.
kalau memang kita mau, kalau di pikiran aku ya, kalau memang mau keluar negeri terus solo traveling gitu kan, belum tentu kan kita dapat relasi dan keamanan yang memadai gitu. Iya, bener banget. Tapi kalau sudah mengikuti nama kampus, terus ada instansinya, insya Allah kita akan terjamin gitu. Kan tadi kan sempat disebutkan Kak Nuke ya, itu awalnya itu nggak bersembilan. Nah untuk mengikuti program itu tuh kayak ada maksimal atau batasan orangnya nggak sih Kak, atau kayak yang mau-mau aja gitu? Oke, jadi setiap student mobility itu ada kuotanya, Dek. Jadi ada kuotanya. kalau setahu aku kemarin kita itu 15. Jadi kuotanya sudah tertulis di poster itu ada 15 kuota untuk FIP. Nah, tetapi semakin mendekati waktu ternyata teman-teman yang daftar pun mungkin adanya segitu dan bahkan ada kendala-kendala lainnya sehingga kami bersembilan yang berangkat. Dan sebelumnya kita ada tes wawancara dan ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi seperti itu. Oke, jadi setiap fakultas tuh kayak kita dikasih apa ya, kayak porsinya masing-masing, batasan untuk kuotanya yang bisa ikut gitu ya Kak ya? Betul. Nah lalu Kak, sebelum akhirnya berhasil ke Malaysia nih Kak ya, apa aja sih proses-proses yang dilalui oleh Kak Nuke dalam mempersiapkan kayak berkas-berkasnya atau hal-hal lain yang mungkin diperlukan untuk program pertukaran mahasiswa ke Malaysia itu? Oke, jadi ini aku sambil melihat kembali posternya ya teman-teman supaya tidak salah bicara. Jadi yang harus dipersiapkan kalau untuk international mobility aku waktu itu yang pertama aktif sebagai mahasiswa, terus dibuktikan juga sama KTM ya. Dan di sini tuh tulisannya S1, S2, S3. Maka dari itu beberapa kali waktu di Malaysia aku ditanyain kayak kamu S2, kamu S3 gitu, karena kita emang S1 semua dan mereka kayak mengharapkan ada yang S2, S3 juga, tapi karena gak ada yang berangkat ya berarti kita doang S1. Lalu yang kedua itu harus bisa punya bahasa Inggris yang memadai, dibuktikan dengan tes UKBing. Kan biasanya kalau maba langsung ada tes, nah tes UKBing kan, nah itu usahakan ya guys, usahakan lulus, semangat. Terus punya paper atau essay yang dipresentasikan atau sejenis artikel gitu, karena ini kita semua itu ngebuat juga, jadi universitas lain itu juga buat. Nah nanti kita presentasikan di sana ke teman-teman. Jadi kita tahu isu-isu yang terjadi di jurusan, di jurusannya masing-masing. Karena di sana kita juga ketemu sama teman-teman dari hukum, kebidanan, administrasi, apa itu rumah sakit. Jadi banyak gitu. Terus, nah bersedia mengikuti dan membayar kegiatan summer school karena kita judulnya pertukaran pelajar. Terus di sana itu lagi panas nih, lagi summer, kita juga ada kegiatan-kegiatan yang mendukung SDGs pastinya. Jadi di sana juga pakai SDGs, terus memiliki paspor aktif, begitu. Jadi itu tadi apa ya, kayak persyaratannya lah ya, kayak yang harus dipenuhi untuk mengikuti atau daftar program pertukaran mahasiswa tersebut. Nah itu apakah kita, kan kalau KTM, terus UKBing, itu kan kayak tentunya disiapkan dari setiap individu ya. Nah lalu kan tadi sempat Kakak menyebutkan ada esai ini yang harus dipresentasikan. Nah itu esai itu apakah kita buat individu juga atau kita sekelompok itu kayak membuat terus kita mempresentasikan bersama seperti itu Kak? Oke, aku izin menjawab. Jadi karena kita mendadak ya waktu itu, jadi esai dan paper ini tidak disampaikan secara langsung, sehingga kami beberapa dari kita lupa, tapi kita sudah membaca posternya udah tahu. Ternyata waktu di sana itu karena ada waktunya itu habis, kayak kita terlalu banyak fokus kegiatan di sana, terus itu gimana ya supaya ini cepat tapi juga terrealisasikan dengan baik. Maka dari itu ada pilihan bagi teman-teman yang sudah punya artikel dan publish itu boleh mempresentasikan, dan yang tidak punya, belum punya itu boleh mempresentasikan papernya. Terus ada pilihan lagi untuk mengambil artikel dari internet terus kamu presentasikan. Nah itu kan sebenarnya individu ya, tapi ternyata faktanya waktu di sana karena waktu tidak cukup, kita perwakilan dari setiap universitas dan saya yang mewakili Universitas Negeri Malang karena waktu itu mepet. Terus kayak teman-teman kita kan selalu diskusi ya, apa-apa kita berdelapan itu karena laki-lakinya satu, jadi kita satu. beda. Iya itu minim cowok ya. Iya. Jadi kita apa-apa tuh selalu kumpul di hostel, terus bilang ini kok gimana ya caranya, terus apalagi teman-teman kan beberapa udah ada yang pernah di sana itu, kayak Dora, kalau kamu tahu Kak Dora itu dia nyanyi, jadi dia sering nyanyi. Terus
ada temen aku yang nari, jadi mereka udah ada porsinya masing-masing. Jadi aku ngerasa, oh nggak apa-apa, aku aja presentasi, kalian yang mendukung atau mengabadikan juga yang mendukung aku gitu loh. Jadi kayak oke, terus diasisi sama lecturer di sana dan udah itu sih untuk pertanyaannya esai sama. Jadi banyak persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dan juga prosesnya juga nggak sesimpel itu ya Kak ternyata. Betul. Kayak perlu benar-benar proses dan juga persiapan yang matang dan juga saling kerjasama nih antar tim atau antar kelompok untuk bisa mewujudkan pertukaran mahasiswa ke Malaysia itu. Betul. Lalu Kak, setelah Kakak mengikuti program tersebut ya, adakah pengalaman akademik yang Kakak rasakan kayak gimana sih perbedaannya dari sebelum aku ikut program ini, lalu setelah ikut program ini, dan lalu adakah juga perbedaan yang menurut Kak Nuke itu menarik antara sistem pembelajaran di sana dan juga yang Kakak alami sebelumnya saat di Indonesia? Jadi yang paling membedakan sebelum dan sesudah aku pergi adalah aku menemukan spark aku kembali, jujur. Jadi aku itu punya problem di perkuliahan. Jadi apalagi waktu itu AM dan capeknya kan double. Di AM pun SD-nya itu kan kita harus memahami murid-murid juga ya. Jadi benar-benar suntuk, berangkat pagi, pulang sore dan itu berulang kayak gitu terus. Sedangkan di sana itu aku menemukan banyak sekali hal yang baru dan orangnya di sana itu baik banget lah pokoknya. Kita juga di sana itu nggak sendirian, kita ada yang namanya badis. Di sana itu badis, jadi dalam 1 jam itu Global Exchange Malaysia, jadi namanya GEM. Iya, disingkatnya GEM. ya, Jam itu ada jam 1, 2, 3, 4, sekarang berarti ada jam 4. Jadi jam 1 itu yang aku tahu dia SMP, anak SMP. Oh, anak SMP. Iya, yang jam 2 itu universitas, kalau nggak salah yang di Semarang tuh, sama satunya dari luar Jawa. Dan itu sempat kenal sama kita karena kita gabung seminggu. Jadi mereka dapat seminggu, terus mereka minggu kedua, kita minggu pertama. Kayak gitu. Terus kita jam 3. Nah, setiap jam itu punya badis. Badisnya beda-beda. Jadi kayak jam 2 sama jam 3 badisnya udah beda nih, ketuanya beda gitu. Oh, badis itu jadi kayak apa ya? Kayak pembimbing gitu Kakak? Iya, pembimbing tapi seumuran kita. Mentor gitu ya? Jadi kayak apa ya, yang jaga kita panitianya lah gitu. Kalau kalian bikin suatu acara kan ada panitia, kita butuh apa-apa, Kak, korbannya di mana? Kasarnya kan gitu. Nah, kita ke panitia. Kita ke badis, apapun kita ke badis. Dan kalau nggak salah badisnya ada berapa ya? Banyak, banyak. Terus kita terfasilitasi dengan baik. Mereka ramah-ramah. Terus, nah ini fun fact-nya di sana itu, kan mereka itu menggunakan bahasa Melayu. Kita kan menggunakan bahasa Indonesia, bahkan kita dominan Jawa nih guys. Sebagai orang Malang, kita kan Jawa banget. Nah, di sana kalau kita nggak bisa ngobrol, kita akan pakai bahasa Inggris. Mau tidak mau kita harus pakai bahasa Inggris. Jadi aku ingat banget ada kejadian, kita baru turun dari pesawat, kita tunggu jemputan nih dari Unisel, Universitas Selangor. Lalu kita datang di sana itu jam 1 dini hari. Nah, kita kan kadang capek ya, udah lemah letih, lesu, lapar ya waktu itu. Mereka itu menjelaskan kalau di sini tuh intinya ada mesin cuci yang berbayar, tapi menggunakan bahasa Melayu sehingga kami kan nggak paham. Akhirnya mereka menggunakan bahasa Inggris waktu itu dan kita langsung kayak oh iya terus badis-badis yang lain kayaknya mereka butuh istirahat deh gitu. Jadi kita merasa bahkan kayak dibuat ini seperti rumah kita nggak merasa jauh dari rumah gitu. Lalu untuk budaya yang berbeda ya, di sana yang paling berbeda itu waktu kuliahnya gitu ya. Iya. Nah, waktu kuliahnya karena di sana itu subuhnya jam 6, perkuliahannya itu dimulai ada yang jam 8, ada yang setengah 8. Itu yang membedakan kita kan, ntar aku izin membuka jadwal kuliah ya teman-teman. Iya, Kak, boleh. Jadi di sana itu kita di jam kita itu dipisah karena kita pendidikan BK sama BGSD. Nah, yang kayak administrasi rumah sakit, yang kebidanan itu mereka punya kelasnya sendiri. Jadi kita dipisah. Ya, jadi UM tetap satu rombongan terus lah itu karena kan kita sama-sama pendidikan. Betul. Dan mereka ada fakultas pendidikannya juga. Jadi di situ yang mau jadi cikgu gitu ya, itu boleh. Ada khususnya berarti. Betul. Ya, Kak. Jadi selama 2 minggu di sana yang full padat kita kelas itu ada 3 hari.
hari Senin tanggal 11, hari Selasa tanggal 12 sama hari Rabu. Nah, yang pertama, aku izin menceritakan pengalaman aku Boleh, langsung boleh ya. banget. Jadi 9.30 kelas pertama 9.30 itu sama Miss Hanim dan itu course-nya kita Psychology of Early Childhood Education. Jadi di sini itu kita pertama kali datang kita nunggu ada student launch gitu. Jadi kita nunggu terus di Miss Hanim ini aku lihat. Nah, kita belajar tentang intinya kita memahami tentang kognitif. Karena itu sudah makanan kita sehari-hari ya sebagai anak-anak pendidikan. Di SD. Tapi cara mengajarkannya yang berbeda adalah yang pertama. Presentasi yang ditampilkan itu dibuat AI. Jadi full AI menggunakan apa ya? Kayak kalian sekali lihat, ini AI, tapi kok beda ya sama AI kita? Gitu. Itu pertama kali yang aku lihat. Kok mereka nggak ada tipe-tipenya, nggak ada kayak misal tangannya 6 gitu. Itu enggak. Jadi mereka benar-benar kayak menggambarkan seorang anak bayi terus ada rubik-rubik itu jelas. Jadi nggak kelihatan banget kalau itu AI, padahal kita tahu itu AI. Gitu. Terus penjelasannya, setiap menjelaskan satu kata. Contohnya kognitif adalah begini. Langsung contoh. Jadi kita yang awalnya gitu kan, langsung dicontohkan di kehidupan sehari-hari, itu kita langsung kayak, oh iya ya, oh iya gitu. Lalu yang kedua, dosennya itu penyebutannya gini, kalau Miss itu berarti belum menikah, kalau Madam itu sudah menikah. Seperti itu. Ada penyebutan khusus. Iya, kalau kita kan semua Pak Bu, Iya. ya kan, tidak peduli apa itu seperti itu. Lalu beliaunya ini selalu memberikan kami diskusi dua arah, seperti itu. Jadi kan mungkin kalau kita terbiasa berfokus pada guru dari kecil ya, itu tidak jadi kayak beliau ini terkenal tegas, misalnya ini, dan lumayan killer katanya. Tapi faktanya waktu saya di situ itu menyenangkan sekali kelasnya, tapi temponya cepet banget teman-teman. Dan kalau di kita misal contohnya 4 SKS, berarti kan 3 di kelas, 1 di rumah mungkin gitu. Kalau mereka tidak, ya itu dihabiskan. Waktunya dihabiskan di kelas itu. Diselesaikan, dan fakta yang buat saya itu jarang ditemukan di sini, kelas 9.30 kan dimulai. Kami datang itu jam 9 dan jam 9.30 kan dimulai. Jam 9 itu kami datang, beliau sudah ada di kelas. Oh, berarti tepat waktu banget. Malah sebelumnya. Oh, sebelumnya ya. Kan, 9.30 kan setengah 10 nih. Ya, Nah, jam 9 kita udah masuk, beliaunya udah ada. Udah standby di situ. Udah siap, PPT-nya sudah siap, beliau laptopnya buka, terus studinya juga udah beberapa yang masuk. Terus kalau kalian telat semenit gitu ya, kan 9.30, 9.31 yang masuk. Beliau bilang gini, Yunisa hilang kah? Gitu. Kalian dari mana gitu? Jadi emang maksud killernya mungkin lebih ke disiplin gitu ya. Lalu kalian tahu nggak guys, di kelasnya Miss Hanim ini aku dapat 10 ringgit karena kita waktu itu ada bertim, terus kita main bingo tapi pakai pembelajarannya waktu itu, dan waktu itu aku dapat bingo dulu timnya. Jadi waktu itu bilang gini, saya belanja jus ya, tapi ternyata beliau ada kelas lagi. Jadi karena beliaunya on time, langsung, oh udah saya ganti aja, terus diganti pakai uang 10 ringgit, kita berempat. Jadi 40 ringgit waktu itu. Dan itu pengalaman yang paling seru banget. Dan dari tim itu, aku bertemu dengan anak namanya Najwa, dan sampai sekarang kita masih kontekan gitu. Jadi dia itu sih PEKK, jadi PAUD gitu loh. Kalau di kita PAUD. Dari universitas lain juga kan? Ya itu dari UNICEF. Oh, jadi kan kita jadi satu sama mahasiswa sana gitu. Lalu yang kedua itu kita mau istirahat kan 9.30, terus kita sholat istirahat. Jam 2 siang kita itu di course-nya Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak. Ini singkatannya PAKK. Jadi khusus anak PG PAUD gitu ya. Masa Didikan Awal Kanak-kanak. Nah, ini kita diajarkan di kelas besar. Kelasnya besar banget. Bahkan di sana full playground. Jadi kalian kelas gitu ya. Tapi di sini prosotan juga jungkit. Ada mainannya lengkap, gitu. Boneka, buku, baju kostum-kostum hewan. Awalnya kita kayak, apakah di sini ada sekolah juga kayak kita yang biasanya ada TK, SD, SMP, tapi ternyata mereka cuma university aja. Ternyata waktu kita kelas, kita langsung diberikan arahan untuk
silakan kalian bikin kelompok, terus membuat sebuah lagu dengan ini gitu. Jadi setiap tim itu punya lagu yang kalau kita waktu itu eat banana eat nanti aku boleh ya boleh masukin videonya ya. Jadi kita bikin lagu bikin terus lagu itu untuk anak-anak PAUD gitu. ya. Nah, terus ada yang mengajarkan tentang lingkaran, segitiga, ada yang tentang berhitung kayak gitu. Jadi langsung setelah kita mendengarkan dari Arahan lecturer, dari dosennya, kita akan langsung dikasih misi nih, biasanya dikasih tugas. Dan itu nggak pernah kita yang kayak menulis terus kita nggak. Jadi selalu kegiatan langsung, aktivitas gitu. Setelah itu selesai, kalian tahu nggak kita bermain itu loh yang di Squid Game itu loh yang muter-muter. Ya. Terus nanti kalau dosennya bilang 2, kita rebut-rebutan 2. Nah itu kayak gitu, kuliahnya kayak gitu. jadi kayak apa ya, ke aktivitas yang benar-benar Langsung secara langsung. Terus kayak kan itu kayak PAUD ya Kak, jadi Iya. kayak kita diajak bener-bener Ya, kita main jadi guru PAUD Iya. gitu. Waktu itu juga dibebaskan untuk silahkan semua fasilitas di sini boleh dipakai. Dan semua fasilitasnya lengkap. Jadi kamu mau cari, waktu kan kita pakai Eat Banana. Jadi waktu itu aku cari kostum monyet ada. Terus habis itu cari buah-buahan ada. Terus ada yang cari pakai kayak alat-alat marakas gitu ada. iya. Jadi semua bidang itu kayak mereka sudah mempersiapkan dengan baik gitu. Kita mau ngapain tinggal pakai kayak gitu di situ. jadi kayak nggak kekurangan fasilitas lah ya. Iya, dan itu langsung kita bisa pegang, kita bisa pakai langsung kan. Buku-bukunya pun tipe buku-buku yang tebal dan bagus-bagus gitu loh. Jadi untuk anak-anak kan biasanya kan tangannya berkeringat nih. Iya. Nah, kalau pakai buku yang tebal-tebal dan ada plastiknya gitu kan lebih awet juga. Jadi di situ pertama kalinya kita kuliah tapi have fun banget, gak berasa kuliah sampai jam 4 atau jam 5 ya aku lupa, tapi nggak kerasa. Jadi kayak kita sampai bikin video, bahkan dosennya pun excited sama kita kayak abis ini kita ambil gambar gitu. Itu untuk hari yang pertama. Lalu kan hari pertama ini fokusnya ke PGSD nih. Iya. Hari kedua kita masuk ke ini sebenarnya di hari kedua itu kita gabung jamnya, tapi ternyata tetap dipisah. Jadi di jadwal itu ya seperti biasa ya ada Iya, perbedaan. ada perbedaan. Yang hari kedua itu ini juga masih childhood, tapi yang kedua ini itu masuk ke psikologi, counseling psikologi. Aku ingat banget waktu itu kan teman-teman BK kan udah biasa jadi konselor Iya, kayak gitu-gitu konselor. kan. Nah, sebagai mahasiswa PGJ yang hahaha dan belajarnya micro teaching, permainan, terus bikin media. Pusing. Udah agak serius Iya, nih. udah kayak begitu. Terus di sana itu kan kita kan banyak etnis ya. Jadi di sana itu etnis yang paling banyak itu ada Melayu, India sama Chinese. Nah, tapi di kelas itu beberapa itu mendominasi setiap etnisnya sendiri. Jadi kita kayak oh, itu etnisnya ini. Jadi kita udah tahu. Dan waktu bimbingan konseling aku tanya ke teman-teman yang bimbingan konseling umum, katanya sama di kelas pun seperti itu di sini Iya. gitu loh. Yang membedakan ya setiap selesai lecturernya tuh akan ngasih kita barcode untuk menilai pembelajaran hari itu. Jadi langsung hari itu dievaluasi. Lalu yang kedua kita dikasih sticky note, tulis hari ini yang bikin kamu happy itu apa, yang bikin kamu pelajari hal baru itu apa, terus sarannya buat pembelajaran berikutnya itu kayak gimana, kayak gitu. Dan di sana itu miss-nya yang ini tuh selalu kasih kita jajan kalau kita mau jawab. Jadi kayak dikasih reward gitu Iya, lah jadi ya. misal ada yang mau itu bantu siapa nak jadi konselor, siapa nak jadi ini gitu. Terus kita angkat tangan, kita ke depan ngobrol-ngobrol dikit. Terus beliau itu nggak pernah bilang ini benar atau salah, tapi terus dikoreksi, diberikan penjelasan sedikit, terus dikasih jajan kayak gitu. Dan aku tanya ke teman-temannya di sana, emang biasanya begini? Ya kalau miss ini biasanya bawa jajan serenteng terus kayak Dibagi. ngasih reward kayak gitu. Itu untuk hari yang kedua. Yang hari ketiga ini kita belajar basic behavior modification sama introduction to social science. Di hari terakhir ini kayaknya karena kita udah mulai lelah ya, karena kan itu masuk ke minggu kedua. Jadi kita itu sudah mulai memahami
mulai beradaptasi sama suhunya Lingkungan juga, di sana. lingkungannya, cuacanya juga, dan beberapa teman kita udah mulai ada yang sakit, teman-teman di sini udah mulai nggak enak badan. Dan waktu hari terakhir ini kita benar-benar fokus materinya itu benar-benar materi diskusi. Jadi kita diskusi terus. Kan capek ya kita semua, apalagi dosennya yang waktu hari terakhir ini aku ingat banget, beliau itu sampai berani membahas politik negara kita. Jadi kita benar-benar kayak Disenggol. berat sampai kita Miss ini boleh kita bahas di sini, boleh nggak apa-apa gitu, kayak tak apalah kalian bilang di sini gitu. Itu di hari terakhir, dan ini kita kayak seingat aku hari terakhir itu kita kehujanan. Jadi demam. Udah capek gitu ya kehujanan. Iya. Terus aku jatuh dari tangga. Kok bisa Kak? Gimana tuh? Di hostel kita itu kan ada 4 atau 5 lantai ya, aku lupa. Iya. Terus kamar aku itu lantai ke-4 kalau nggak salah, atau lantai ke-3. Pokoknya kita paling atas. Paling atas. Paling atas terus 01. Jadi kita yang paling atas. Nah, di situ tuh kan karena kita Unicell ini teman-teman besar banget, nggak kayak kita. Kita kan besar tapi gedungnya mepet-mepet. Jadi Iya. kita mau kesini tinggal serut udah nyampe. Berdekatan gitu. Nah, mereka antara library dengan apanya? Ininya itu 800 meter, 500 meter. Jadi kita jalan kaki. Aku turun 3 kilo ya. Jadi kita jalan terus. Bahkan di sana itu jarang banget kita temukan sepeda motor. Mereka pakai mobil semua. Mereka pakai mobil. kereta. Jadi kalau kita bilang mobil, mereka agak bingung. Agak bingung. Jadi kita mesti bilang car gitu baru paham. Terus kita kan jalan terus tuh waktu kelas. Kita juga kehujanan, kita juga beli makan dulu. Kita kan ke kantin. Jadi dari kelas ke kantin terus ke hostel gitu. Jadi lumayan menguras energi, ditambah kita kan tim mageran ya. Iya. Maksudnya selama kita kuliah kan biasanya mager. Naik motor ke sini, naik motor ke situ, naik motor, terus di sini dituntut untuk jalan. Ditambah di sana itu jalannya lebar banget. Jadi benar-benar kerasa sehat lah kalian di sana kayak gitu. Ada yang terlewat nggak ya? Udah kayaknya Kak Oke. gitu. Nah lalu Iya. Kak, itu kan tadi saat dosennya menjelaskan, terus saat Kakak juga berinteraksi dengan teman-teman di sana, itu kan pasti ada bahasa yang berbeda ya. Nah itu bahasanya yang sering digunakan itu apa? Apakah di Melayu atau di Inggrisnya, dan apakah ada nih tantangan yang Kakak hadapi saat mungkin berbincang atau berbicara dengan teman-teman mahasiswa di sana, ataupun saat itu dosennya menjelaskan Kakak apa itu ada bahasa yang mungkin kayak asing gitu, apakah ada Kak? Oke, jadi waktu dosennya menjelaskan, sebelum dosennya menjelaskan, beliau akan tanya, are you okay? Aku gunakan bahasa Melayu atau mau pakai bahasa Inggris kayak gitu. Ya. Nah biasanya kita bilangnya Melayu aja nggak apa-apa supaya beliaunya nyaman juga. Tapi kalau kita nggak paham boleh langsung tanya kayak, Miss ini maksudnya apa? Madam ini maksudnya apa? Kayak gitu. Lalu di sana itu contoh yang terjadi. Kan mereka bawa tas kan. Iya. Nah terus aku waktu itu tanya, oh ini tas kamu? Tas? Bag gitu. Jadi mereka nyebut tas itu bag. Jadi ada beberapa bahasa Inggris yang diadaptasi ke bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu tas itu ya bag. Jadi kita kan bag bahasa Inggris, tas bahasa Indonesia. Kayak gitu kan. Itu contohnya. Terus ada percakapan-percakapan yang ini terjadi, kita sama-sama nggak ngerti, akhirnya pakai bahasa Inggris. Apa gitu ya, intinya itu kayak, jadi aku bawa koper. Nah kopernya itu punya bapak aku, ada tulisannya. Badis, ada salah satu badis tuh tanya, intinya kayak, ayahku tentara gitu. Iya, ininya apa? Aku nggak paham. Akhirnya mereka bilang, regionnya apa? Oh, baru kita paham. Jadi kalau kita nggak paham, kita akan pakai bahasa Inggris kayak gitu. Di kelas pun kayak gitu, kayak kita bincang sama teman-teman dari mahasiswa Unicell, kalau kita nggak paham ya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Tapi bermanfaat kok kita nonton Upin Ipin. Bisa. Ada itu ya sedikit bahasa yang membantu lah. Iya, dan di sana itu malah Upin Ipin tuh nggak seviral di sini. Oh. Kayak gitu. Jadi sebelum aku berangkat AM kan aku izin dulu nih ke adik-adik. Mereka bilangnya, Bunuke bawain coklat Upin Ipin, bawain main Upin Ipin. Aku di sana nyari itu, nggak ada sama sekali itu yang kayak mungkin mobil-mobilan gitu. Iya. Ada gambar Upin Ipin, nggak ada mereka. Dulu pernah ada katanya, tapi karena nggak selaku itu, makanya nggak dilanjutkan.
Nah, jadi untuk solusinya itu kalau misal kita nggak paham bahasa Melayu nih, jadi kita ganti dengan bahasa Inggris Betul. begitu ya Kak. Nah, tapi ada nggak sih orang-orang atau teman-teman di sana itu yang bisa nih menggunakan bahasa Indonesia yang pernah Kakak temui? Jadi faktanya di dalam Badis itu ada 2 orang yang asli Indonesia. Oh, asli Indonesia. Iya, tapi mereka pindah ke Malaysia waktu usia, yang satu itu aku tahu pindahnya waktu usia 12 tahun. Jadi dia asli Palembang, kalau yang satu itu asli Pekanbaru. Nah, yang Palembang ini bisa bahasa Jawa. Jadi waktu itu aku ngomong apa pakai bahasa Jawa, ternyata dia paham gitu. Dia bisa ngomong juga. Bahasa Jawa Bahasa itu. Jawa Wah. gitu. Tapi apa ya? Kayak kan dia Palembang nih, ada Iya. beberapa bahasa Jawa yang kadang Enggak. agak beda gitu, tapi tetap paham. Komunikasi kita insya Allah waktu itu aman-aman aja nyampe. Bahkan waktu itu ada kejadian-kejadian yang kurang berkenan di kita bisa ngobrol ke mereka dan mereka pun bisa memahami dan bisa ngasih solusi loh waktu itu. Berarti kan komunikasi kita aman kan? Iya. Kayak gitu. Nah, dari cerita-cerita dan juga pengalaman yang Kakak sebelumnya ceritakan nih, ada nggak sih satu pengalaman atau apa ya yang kayak Kakak ngerasa itu paling berkesan banget dan sampai sekarang tuh masih inget gitu? Ada nggak Kak? Banyak banget kalau yang berkesan, kayak bahkan sampai detik ini pun aku belum move on. Kita semua kayaknya belum move on. Kayaknya teman-teman aku akan setuju kita belum move on karena di sana tuh kita benar-benar disayang, kita benar-benar ngerasa itu kayak rumahnya kita. Rumah gitu ya. Apapun meskipun ya yang namanya sebuah hubungan kan kadang ada salah paham, ada kayak gitunya. Cuman di hari-hari terakhir kita itu kayak ngeklirin semua gitu. Kita ada namanya meeting terakhir itu sebelum kita besok flight. Kayak meet terakhir gitu ya. Kita juga sering rapat kan waktu itu. Itu kita selesaiin semua, kita minta maaf, kita validasi kayak apa yang nggak cocok kita omongin gitu waktu itu. Jadi sampai sekarang pun ya itu kita tetap kontak-kontakan, kita tetap chatting, kita tetap tetap lihat-lihat foto-foto lagi. Kayak tahu nggak Fakta, setiap malam tuh aku masih buka grup itu, terus aku baca dari awal, dari pertama kali aku datang aku baca lagi, terus aku lihat lagi waktu kita kehujanan, waktu kita setiap pagi selalu dibilang jam turun sarapan breakfast gitu. Jadi apa ya, kayak kita kayak ngerasa disayang, dirawat Welcome gitu. banget gitu ya Kak. Lecture-nya waktu itu waktu pagi aku waktu itu turun terlalu pagi, aku kira breakfast-nya udah datang, ternyata belum. Nah itu ada lecture-nya itu, jadi kan gimana makanannya, sedap tak, tidurnya gimana, selesa tidak gitu. Jadi kita kayak ngerasa kita ternyata di sini dirawat juga, jadi nggak ngerasa sendiri. Teman-teman di sana pun meskipun kita beda universitas itu baik-baik banget gitu. Jadi entah karena kita sama-sama jauh dari orang tua, sama-sama rantau, kita saling menjaga atau apapun itu alasannya, waktu di situ kita benar-benar nyaman banget sih. Jadi apa ya, intinya yang paling berkesan dan juga apa ya, kayak susah move on itu adalah respon dari orang-orangnya. Betul, gitu ya, kayak nganggap kita kayak bukan orang asing. Betul. Ya kayak. Bahkan waktu itu aku minta, jadi aku ada ketua JEM, aku minta untuk abang, karena beliau lebih tua, abang minta tulis di bukunya Nuke apa aja lah gitu. Dan 2 aku minta, yang satunya itu ketua JEM, yang satunya dia kayak anggota Badis juga. Dan itu kalau kangen aku baca lagi suratnya, itu surat buat kita semua gitu, sampai ditandatangani, sampai ada kan beliau ini itu sih kayak tipe yang apa sih, kalau di sini kayak anak masjid kayak gitu loh, kayak yang tipe yang beriman gitu. Iya, Dikasih itu huruf hijaiyah itu di religius bukuku. gitu ya. Jadi ya menemukan itu sih orang-orang yang baik, karena aku sendiri sebagai orang yang sudah hidup 21 tahun kayak baru bisa benar-benar, kadang kan kalau di kita gengsi ya untuk ngomong, Untuk beradaptasi sama orang baru tuh kayak kadang ngerasa jaga image iya lah, bener. jaga inilah, nggak bisa yang langsung memeluk bareng. Kalau di sana itu nggak, bahkan yang bikin aku takjub lagi adalah di sana itu contoh, kamu lagi beli minum nih, kamu kalau nggak deket banget sama orangnya nggak akan mau ngasih atau bahkan pun sedotan kan. Mereka baru kenal berapa hari tuh udah ini bekas siapapun didulangin. Aku pun didulang, makan pun didulang sama Badis kalau mau misal ngincip gitu ya, masuk ke kita kan kamu mau, kamu kasihin kan, itu enggak, kamu disuap.
kayak gitu. Dan itu kan kayak ngerasa kita dirawat, bukan yang gimana-gimana gitu loh. Jadi yang paling berkesan itu karena ya bagaimana respon orang-orang di sana ke kita dan apa ya, faktanya adalah di hostel, jadi karena Unisel itu hutan, banyak monyet. Banyak monyet. Tapi beliau-beliau ini dari kita datang awal tuh dari bilang kayak jangan lupa tutup pintu, tutup jendela karena ada monyet, dan beneran monyet, beneran bukan Banyak, Kak. monyet. Banyak. Suka main gitu ke Datang, kamar-kamar. Dia aku tunjukkan ya. Monyet kalau kalian tahu, kalau kalian pernah ke Mendit, Ya. nah itu monyetnya kan menurut aku udah gede nih. Nah di sana itu lebih besar. Tapi itu nggak Kak, kayak Dia lebih besar lagi. mereka cuman mau minta makanan Kak atau ganggu kita atau gimana? Enggak, jadi kalau jendela kalian kebuka ya mereka masuk ambil makanan. Tapi kalau enggak ya mereka cuman di luar jalan-jalan, cuman gede banget. Tapi nggak ngejar kan ya Kak? Belum pernah nyoba. Jadi kalau misal di grup udah difotoin, Iya. teman-teman jangan lupa tutup jendela Pintu. karena di depan ada monyet. Dia di foto monyetnya banyak nih. Nah, terus kita ya udah nggak ada yang turun kayak gitu. Ya ngapain? Gak kepikiran untuk berburu monyet enggak sih. Tapi itu monyetnya nggak Kak? Apa kayak datangnya setiap siang lah atau sore atau setiap pagi gitu? Kalau di hostelnya kita, jadi di sana itu mahasiswanya itu wajib tidur di hostel, wajib asrama kan. Nah, hostel internasional sama hostel mahasiswa itu jaraknya jauh, lumayan jauh. Jadi monyetnya berbeda guys. Nah, berbeda di mana nih Kak? Kalau di kita, monyetnya itu datang waktu mau maghrib, jadi udah mau pergantian hari gitu. Mereka beli monyetnya turun, monyetnya itu turun terus jalan-jalan gitu, ya mesti jalan-jalan biasa. Sedangkan kalau aku lihat di sosmed kan aku juga tukar-tukaran Instagram sama teman-teman yang di sana, itu mereka bisa siang, bisa pagi, bisa malam, udah di jendela itu udah nungguin, udah kayak dia mau masuk gitu. Jadi emang beda. Jadi bisa datang setiap saat gitu Iya, ya? betul. Awalnya waktu kita di sana kita menganggap monyet ini maling kita. UM sendiri kayaknya tuh kiasan deh, kayaknya ada yang nyuri deh. Ternyata monyet beneran. Bukan monyet jadi-jadian. Iya, gitu. Gitu, oke. Nah setelah program ini selesai nih, ya Kak ya, apa sih manfaat dan juga pelajaran yang paling berharga yang Kakak rasakan dan juga Kakak peroleh? Apakah ada nih pengaruh setelah mengikuti program ini terhadap pengembangan diri Kakak, prestasi akademik, ataupun rencana karir Kakak untuk kedepannya? Waduh, ya semuanya iya ya, karena waktu di sana itu gini, sebenarnya di sana itu kalau dibilang mirip kita masih serumpun, Ya, kan? masih tetanggaan. Kita masih serumpun, orang-orangnya baik, ramah-ramah juga. Tapi yang membedakan adalah yang pertama mata uangnya ya, dan yang kedua di sana kenapa mereka semangat banget jadi cikgu? Mereka kenapa pengen menjadi guru? Bayaran guru di sana itu tinggi sekali. Bahkan waktu aku kenalan nih sama teman-teman, terus dia kayak, berarti kau ajar apa? Kau ajar anak-anak Tadika Mesra? Oh tak, kita setelahnya Tadika Mesra. Oh banyak lah gaji kau di sini, gitu. Beberapa mahasiswa tuh bilang gitu. Bahkan aku sampai tanya, berapa kalau kayak Tadika Mesra itu 1.700-an. Tapi kalau udah setelah itu, berarti kan SD, SMP, SMA itu bisa sampai 2.000, 3.000. Terus kalau udah 7 tahun, mereka pasti akan naik gaji. Sedangkan kenapa aku bisa bilang di sana tinggi sekali? Waktu kita ke Syah Alam, kita naik bis, kan ada Pak Supir sama Kernet kan. Nah, aku deket banget sama beliau karena apa? Karena aku kalau duduk di belakang mabuk, teman-teman. Jadi aku duduk di antara supir dan kernet. Sambil milih-milih lagu tuh kayak teman-teman dia mau request gitu kan. Udah akrab banget nih ya. Karena aku anaknya apa ya, daripada kita diam main HP mulu, ketemu orang kan aku seneng banget nih. Aku pilih-pilih, aku ngobrol banyak sekali sama bapak-bapak supir dan kernet itu, dan mereka baik banget sampai kayak di sana berapa minyak? Minyak tuh bensin. Oh, bahasanya bensin. Bahasanya, jadi kalau kita bilang bensin nggak paham, mereka bilangnya minyak gitu. Terus dan selama kita ngobrol, bapak kernetnya itu memegang HP yang isinya mata uang mereka sama mata uang kita. Jadi kayak misalnya aku bilang, berapa di sana tempat tinggal? Aku bilang,
kos-kosan tuh beda-beda. Kalau yang paling bagus berapa? Misal aku bilang 1 juta, 2 juta, mereka ketik, murah lah, cuman berapa ringgit gitu. Jadi mereka kalau aku bilang apa gitu ya, langsung dikuras ke mereka. Jadi mereka bisa tahu. Terus mereka tanya juga, berapa tiket pesawat ke sini? Waktu itu aku kena 4.500.000 karena kan belinya mepet. Oh, mepet. 4.500.000 langsung dikalkulasi sama beliau. Mahal ya, 1.000 ringgit gitu. Jadi kayak orang-orang ini benar-benar bikin kita nyaman lah. Jadi selama aku di base itu aku ngobrol terus sama beliau-beliau, terus mereka juga bilang, dan aku baru tahu fakta kalau kenapa di Indonesia tuh sampai mereka tanya, kenapa sih lapangan pekerjaan di Indonesia tuh sampai kayak gitu, berebut sekali gitu. Terus aku kan agak menjaga juga ya, kita kan kalau mau ngobrol sama orang asing juga agak menjaga. Terus akhirnya beliau dulu yang bilang, kalau di sini tuh hampir rata-rata pekerjaan tuh 45 tahun sudah pensiun. Maka dari itu lapangan pekerjaan tuh sebanyak itu di mereka. Bahkan perbedaan lagi waktu aku ke toko-toko kayak mungkin pasar besar ya. Nah, aku ke toko-toko tuh kalau ada lowongan pekerjaan di mereka itu yang digedein gajinya, guys. Jadi contoh brand es krim apa gitu buka lampu langsung kelihatan 700 ringgit per bulan. Kalau kita kan nggak mungkin gaji ditulis gitu kan nggak mungkin. Jadi banyak banget perbedaan yang bikin aku kayak ya harusnya kayak gini ya, yang bener tuh harusnya kayak gini loh gitu. Lalu yang paling aku suka lagi di Unicel, di titik manapun kalian bisa refill air putih. Sebagai pecinta air putih dan buat tamu di kemana-mana, aku sangat mencintai itu. Jadi kayak kalian lagi olahraga, ada dispenser, kalian bisa tinggal ngisi. Dan itu nggak pernah habis. Aku nggak pernah menjumpai kayak lagi kosong itu, nggak pernah. Jadi ada di mana-mana gitu ya Kak? Dimanapun. Sedia tumbler. Iya, jadi temen juga bawa tumbler, aku lihat. Mahasiswa pun nenteng tumbler juga gitu. Tapi tetap minuman manis itu tetap laku ternyata kan. Kadang ada yang mengatakan bahwa nanti kalau dikasih air putih kita nggak laku dong kalau jualan. Nggak, faktanya tuh kantin jualan Milo, jualan Thai tea, jualan minuman-minuman rasa-rasa tuh laris. Itu jadi ya tergantung lah ya. Setelah penjelasan dari Kak Nuke tadi, sepertinya ada nih rencana-rencana untuk rencana karirnya Kak Nuke ke depannya untuk ke Malaysia. Oke, betul sekali Zaza. Jadi waktu di sana aku juga komunikasi sama teman-teman dan orang-orang di sana juga. Kayak tadi ada Pak Sopir, ada ya kernetnya juga. Lalu faktanya adalah aku bahkan ditawari untuk bekerja di sana. Aku tetap cerita ke orang tua, terus ya namanya orang tua ya tetap nggak boleh guys gitu. Jadi dari dulu itu aku nggak pernah jauh dari orang tua, bahkan jurusan ini itu dipilih karena deket rumah. Dan aku cuma mematuhi orang tua kayak ya udah nggak apa-apa asal aku melaksanakan yang terbaik gitu kan, karena masih dibiayai juga. Ya kita bisa apa, itu kan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Oke lah gitu kayak gitu. Jadi kalau misal karir kesana. Mungkin nih Kak, dari Sobat Cagur nih mungkin ada nih yang udah mulai tertarik dan juga kayak penasaran untuk merasakan hal yang sama nih sama Kak Nuke. Nah kan biasanya yang paling kayak dibuat pertimbangan itu kan jika kita ingin melaksanakan suatu program itu adalah kayak biayanya nih, apalagi ini kan ke luar negeri ya, kayak di luar Indonesia. Untuk kisaran biaya tinggal di sana selama Kak Nuke pertukaran mahasiswa selama 2 minggu itu berapa sih? Baik, jadi tergantung ya. Jadi dari Bu Arbin sendiri waktu kami Google Meet tidak bisa disamakan. Yang namanya biaya, setiap mahasiswa itu kebutuhannya berbeda, kebiasaannya berbeda. Lalu mungkin teman-teman ada yang contohnya punya penyakit nih, jadi harus dijaga makanannya, harus kayak gitu. Sedangkan di sana sebagai kita kan turis di sana, biaya hospital itu mahal banget di sana. Jadi kembali ke teman-teman. Tapi kalau tanya aku, karena aku anaknya nggak susah ya, aku makan apapun bisa. Terus aku juga nggak gampang sakit juga. Terus obat-obat usahakan bawa juga ya. Di sana itu karena tiket pesawat kan udah jelas ya 4.500.000, semoga tahun depan udah nggak segitu. Dan semoga kita sudah tidak mendadak-mendadak lagi. Jadi teman-teman bisa dapat di bawah itu ya, semoga. Amin. Dan amin. itu kita nggak dapat makan. Jadi di pesawat itu nggak dapat makan 4.500.000 itu. Kan ada yang dapat makan ada nih. ya biasanya yang dapat makan. Itu kita nggak dapat. Terus di sana jangan khawatir sama kendaraan, karena kita kan difasilitasi sama Unicel nih waktu itu. Jadi kita kalau mau kemana-mana
ya naik bis, terus kita diantar ke bandara pun naik mobil kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau keluar sendiri, nah itu ada jam-jam yang harus dipatuhi tetap karena kita juga bawa nama Universitas Negeri Malang, kita juga bawa nama baik negara kita juga, jadinya ya dipatuhi aja peraturan-peraturan yang ada. Biaya makan itu kita dapat makan 2 kali sehari. Jadi waktu breakfast sama lunch. Waktu makan malam kita beli sendiri di kantin. Biasanya kalau siang atau sore kita teman-teman itu udah beli di kantin atau ada yang bawa mie dari rumah mie di koper gitu kan, nanti dimasak. Nah di sana itu kita dapat fasilitas lumayan lengkap kan, kamar mandi, terus ada tempat cuci baju itu bisa berdua. Jadi kalau misal kalian memang nggak mau nyuci ngucek, mau pakai bayar mesin cuci kan itu bayar, itu bisa lah sama baju ke teman kalian. Tapi kita semua sepakat ngucek waktu itu, jadi hemat ya. Lebih hemat. Makanannya gimana Kak? Nasi di sana aku nasi putih aja ya, itu 2 ringgit. Terus kalau kayak lengkap nasi ayam es teh, ayam di sana tuh ayam geprek tuh ada. Ayam gepuk, jadi kayak mahasiswa kayaknya semua makannya nasi ayam sambal itu 10 ringgit gitu. Jadi kalau aku dan teman-teman ada masa-masa di mana kita kalap beli oleh-oleh. Nah sedangkan waktu kita nih masih panjang, akhirnya kita makan, kita beli nasi doang, terus kita masak mie. Bahkan temanku ada yang bawa abon, terima kasih Dora yang sudah membawakan abon. Itu kita bertahan hidup pakai abon itu. Sangat membantu untuk lauk Sangat makan membantu. gitu. Terus kadang kan waktu pagi itu kita dapat breakfast itu kadang nasi sama kue basahnya mereka. Iya. Nah itu dimakan malam tuh masih enak gitu. Tapi kita juga pesan, jadi di sana itu ada di belakangnya universitas itu ada kampung, namanya kampung aku lupa, di kampung belakang kita nyebutnya, itu mereka banyak banget jualan gitu, jadi kita bisa beli di sana, bahkan mereka mau nganter ke kita gitu. Jadi waktu itu aku juga beli Thai tea, aku juga beli SS kayak gitu kayak 3 ringgit 4 ringgit. Tapi kalau di kantin sama cuman pakai cup. Kalau di kampung belakang itu pakai cekek tapi gede banget guys. Kita cekek kan kecil ya. Iya. Terus Lebih sampai di besar. tali rafia. Tali rafia. Jadi kayak itu aku bawa tumbler itu kan 1,2 liter. Tumbler itu 1,2 liter. Aku masukin semua, itu hampir penuh, kurang dikit lah, paling seliteran itu. 3 ringgit. Jadi dan mereka itu manis teman-teman. Jadi kalau menurutku, kan aku kurang suka manis nih, di sana tuh manis banget. Jadi kayak tunggu esnya mencair. Gitu baru diminum. Tadi kan sempat ada peraturan yang harus dipatuhin ya Kak ya. Itu peraturannya itu apa aja sih Kak yang waktu itu Kakak aku alami di sana. Oke. Jadi karena Unisel ini sistemnya kalau aku bisa sebut dia kayak pondok, karena kan mahasiswa wajib hostel, asrama ya. Terus habis itu maksimal gerbang ditutup itu jam 10 malam. Sedangkan maghrib di sana itu kayak jam 6:30 7 itu masih terang gitu. Jadi jam 10 sudah ditutup, kita juga nggak bisa ke Kuala Lumpur waktu malam, padahal kan cantik ya City Lake-nya, karena ya itu nanti kalau ditutup kita nggak bisa masuk dong, kita nggak tahu mau tidur di mana. Terus peraturannya di sana juga yang paling ketat adalah tidak boleh ngerokok atau nge-vape. Di sana tuh sama sekali aku tidak menemukan ada mahasiswa yang ngerokok atau nge-vape. Terus minum-minuman keras juga nggak ada, mereka ya atau karena negara Islam ya mungkin. Jadi mereka sangat-sangat ketat masalah itu. Terus hostel laki-laki dan perempuan itu ada penjaganya sendiri. Jadi ya yang laki-laki nggak boleh ke perempuan, yang perempuan nggak boleh ke laki-laki. Ya, pondok banget kalau di kita itu kayak pondok gitu. Dan mereka tuh bersih. Jadi sampah yang berseceran itu daun kering. Kalian tidak akan menemukan plastik di itu tuh nggak pernah menemukan sih. Kayak kotor atau apa ya yang biasanya di kita yang kecil-kecil gitu kan, nggak ada, di mereka tuh nggak ada. Jadi kayak pure sampah kering dari daun-daun gitu ya? Dari pohon-pohon itu. Bagus, makanya mereka summer terus gugur itu kayak ya bagus banget. Dan di sana itu nggak sering sih, waktu kita mau perpisahan, kita mau pulang, itu kita dapat pelangi bagus banget. Wow. Pelangi jelas-jelas pelangi. Maka di sana itu aku sendiri sangat dapat insight baru, terus bersyukur banget kayak ya Allah ternyata di luar tuh kayak gini ya, ternyata masih banyak ya hal-hal yang
Jadi kita rasa ingin tahunya jadi lebih tinggi, jadi lebih semangat lagi. Gitu. Oke nih Kak, kan tadi di awal sudah disebutkan nih Kakak kegiatan di sana itu selama 2 minggu. Betul. Dan kayak kegiatannya ya udah kayak kita kuliah seperti biasanya gitu ya. Nah selama itu apakah Ada kegiatan lain? Iya, kayak misal Ada explore ke dong. Malaysia kemana gitu. Boleh dong diceritakan ke Sobat Cagur biar Sobat Cagur semakin tertarik dan juga apa ya kayak ingin ikut ini juga Aduh, deh gitu. tahun depan berangkat dah kalian. Amin. Oke, jadi aku sambil ngelihat jadwal aku ya. Jadi hari Senin tanggal 4 tuh aku datang di sana tuh jam 11 atau jam 12-an lah di bandara. Terus kita masuk, itu kan udah masuk tanggal 5 ya. Iya. Itu hari pertama kita masih capek-capeknya, kita breakfast dan kita itu ngelihat teman-teman yang dari jam 2 itu udah rame karena mereka udah lebih deket ya, mereka di sana udah seminggu. Kita ke Sekincan. Jadi Sekincan itu kita masih hahi lah, kita masih liburan ya, Iya, happy. jadi masih nggak kerasa kita ke Sekincan. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Terus besoknya tanggal 6 kita ikut workshop Future Leader sama Ence Iswan. Nah itu ngapain aja Kak workshopnya? Jadi workshopnya itu kita membuat sebuah negara teman-teman dan aku jadi wakil presiden di sana. Ketua presiden aku beda univ, tapi di sana kita dibuat kelompok, terus kita bisa bikin negara. Dan aku baru tahu ternyata di internet kita tuh bisa ya bikin negara sendiri, bikin map kita sendiri. Terus kita tahu kayak ini menteri kita, ini menteri keuangan kita ini, menteri agama kita ini, menteri pariwisata kita ini. Kita bikin kayak gitu. Terus kita membuat lagu kebangsaan juga pakai AI. Jadi di sana itu yang aku rasakan AI sangat dipelajari. Jadi bukan dihindari, bukan apa sih kayak dijelek-jelekin, Iya. apa sih, enggak, mereka mempelajari hal itu dan benar-benar digali. Kayak ini AI gimana sih yang kita benar-benar bisa pakai yang sesuai kayak gitu. Jadi kalau di sini kalian pakai AI, beberapa akan komentar, ih kok pakai AI? Kok pakai AI Kalau di gitu. sana kita pakai AI, kita belajar pakai AI gitu. Jadi kemarin bikin lagu kebangsaan pakai AI, terus foto-foto kita itu digenerasi AI, kita jadi pejabat. Wih. Sampai aku waktu itu kan aku sebagai wakil ketua tim waktu itu harus riwariwi ke Ence Iswan ya untuk Iya. koordinasi. Nah terus aku gini, Kak minta foto, kita mau edit buat jadi wakil presiden, foto sekarang aja, foto sekarang. Terus aku senyum gitu, terus diedit sama Diedit. teman-teman. Jadi seru banget sih waktu itu. Terus kita juga bikin menara, terus kita serang-serangan, menara kita diserang-serang gitu loh, misalnya nyerang antara tim. Tuh, terus tanggal 7 kita ada opening ceremony dan di sini formal ya kegiatannya karena kan opening ceremony. Terus kita ada kegiatan apa sih kayak dijelasin tentang UNICEF, Kayak pengenalan gitu ya. Terus setiap dosen dari universitas kayak ya kalau dari Universitas Negeri Malang ada Pak Uto, Iya. terus dari universitas negeri yang lain ada memberikan sambutan dan vandal-vandal gitu ya, acara formal pada umumnya. Hari Jumat tanggal 8 ini yang menurut aku keren. Kenapa Kak? Kita jauh-jauh ke Malaysia, kita melaksanakan SDGs nomor berapa ya aku lupa. Kita bersih-bersih masjid dan kita menanam pohon. Itu kan sangat mulia sekali Iya. ya, kita bersih-bersih masjid padahal di rumah aku sendiri aku nggak pernah. Sekarang bersih-bersih masjid di Malaysia lagi Iya, gitu ya. kan kalian masa ke masjid bersih-bersihnya bener-bener kan enggak kan? Nah, di sana. Di situ namanya Masjid Ar-Rizwan Bestari Jaya. Itu kita semua bersih-bersih masjid, kita nyabutin rumput liar, kita menanam pohon di sana, terus kita bakar-bakar sampahnya juga. Jadi sebenarnya kegiatan yang kalau dilihat sepele, tapi kan itu kan Membawa dampak yang membawa baik. dampak dan juga itu kan amal ya. Iya. Nanti kalau pohonnya tumbuh, kita juga yang nanam Seneng. dapat nih. Setelah itu tanggal 9, ini hari Sabtu, kita persiapan ke Kuala Lumpur. Tapi kita nggak boleh telat. Karena kan di sana itu pergerakan teman-teman kan cepet ya. Jadi biasanya Indonesia kan terkenal dengan ngaret ya. Iya, ngaret. Itu aku tegasin ke teman-teman karena aku dapat info dari jam sebelumnya mereka itu nggak sampai ke mana gitu karena mereka telat bangunnya, terus Persiapannya. berangkatnya. Akhirnya aku bilang ke teman-teman kayak
guys besok kita nggak boleh telat supaya kita nggak diburu-buru. Masa kamu mau foto di Kuala Lumpur di Menara terus diburu-buru kurang 5 menit, ayo bisnya kan nggak enak kan. Makanya kita harus tepat waktu. Dan orangnya di sana aku bilang tadi nggak ada yang ngaret sama sekali. Kayak mahasiswa ngaret pun 5 menit 10 menit tapi cuma 2 orang. Kalau kita mungkin banyak banget ya yang ngaret. Nah mereka nggak, karena dosennya sendiri, lecturernya sendiri pun tepat waktu. Terus itu fokus di Kuala Lumpur lah kita tanggal 9 itu. Terus balik itu udah malam. Itu tadi kan tanggal 9. Tanggal 10-nya ini kita free. Nah di tanggal 10 ini teman-teman yang punya saudara dari Malaysia itu ke Unicel. Gitu. Jadi ada, dari UM pun ada, terus mereka izin untuk tidur di rumah keluarganya, di saudaranya itu. Ya boleh, tapi kita waktu itu, aku ingat banget adik-adikku fokus bingung KKN. Jadi namanya hostel ya, namanya rumah gitu tuh rame banget ngomongin KKN. Karena kan double ya kita di sini, mereka persiapan UAS, mereka ngerjain tugas UAS, mereka juga sambil kuliah. Tapi mereka juga ngerjain tugas di Malaysia. Jadi huru-hara hari ini yang waktu kita free itu sampai kita ditanyain kayak, kalian nggak mau keluar kak, kalian nggak mau jalan-jalan? Maaf kita nggak bisa, kita ada tugas juga kayak gitu. Tapi waktu itu aku AM itu lebih ke ngurusin luaran AM aja, jadi tetap VC sama teman-teman AM, sama temen aku juga. Kan perbedaan jamnya kan 1 jam lebih cepat di sana. Jadi aku juga nyari waktu di mana aku istirahat, mereka juga istirahat, jadi nggak ganggu kayak gitu. Kita lanjut setelah itu hari Senin, yaitu Senin Selasa Rabu yang tadi aku udah jelasin, kita kelas. Hari Kamisnya kita ada pelatihan AI. Dan di pelatihan AI ini kita dibentuk tim lagi, tapi kita diberikan arahan untuk membuat sebuah program menggunakan AI. Jadi contohnya waktu itu karena aku dapat pendidikan, aku membuat sebuah pembelajaran kelas 2 waktu itu kalau nggak salah. Terus aku jelasin penggunaan AI-nya kayak gimana, bikin foto-fotonya kayak gimana. Udah sebenarnya simple gitu. Tapi kita juga presentasi juga di sana. Terus kalian nggak usah ragu, di sana foto kalian pasti akan banyak, video kalian pasti akan banyak. Apalagi teman-teman UM yang waktu itu bareng aku itu, mereka sangat-sangat mendukung satu sama lain. Jadi siapapun yang lagi itu direkam, difoto, didokumentasikan. Iya, gitu betul. Ya, Kak? Apalagi kayak kalian lagi tidur, kalian lagi apa, kan pasti didokumentasikan. Jadi sangat-sangat menyenangkan ya. Itu setelah pelatihan AI, kita olahraga. Jadi kita 2 kali olahraga, main bola voli sama badminton. Waktu badminton, wah, bagus banget. Jadi di situ namanya ada kompleks sukan. Jadi bersukan itu berolahraga. Jadi waktu di grup dibilang kita habis ini bersukan ya, terus aku tanya bersukan tuh apa gitu, ternyata sport gitu, olahraga gitu. Terus dikasih pilihan kayak mau apa gitu. Terus kita juga ada, jadi mereka punya danau gede banget. Itu kita bisa main itu apa yang itu apa sih? bebe-bebean di sini. Arum jeram tuh Kak? Enggak, jadi cuma danau tenang tapi kita Terus kayak kita pakai mengayuh iya, gitu mengayuh kan? yang apa sih ya bebe-bebean itu tapi nggak ada bebeknya. Terus habis itu kita pakai yang dayung itu bisa. Itu 10 ringgit doang. Sepuasnya. Nah, karena sepuasnya akhirnya kita udah bayar tapi perahunya itu nggak balik-balik karena kan mereka udah seneng banget kan. Akhirnya aku dikembalikan uangku karena udah sampai tutup lah jamnya waktu lama. itu. Ya. Nah, hari Jumatnya kita closing ceremony, jadi kita udah penutupan. Di waktu closing ceremony itu berkesan juga karena semuanya teman-teman tuh nangis, sedih kan karena kita udah sayang, udah mulai dekat. Terus kita harus pisah hari Jumat itu closing ceremony. Kita juga membawakan sebuah penampilan, setiap universitas membawakan penampilan dan karena sistemnya UM itu mendadak semuanya ya, kita juga beli batik loh di sana. Karena kita bawa batik. Nah ini batik yang tak pakai kan nggak mungkin tak buat performance kan. Akhirnya kita beli rok batik yang samaan di sana. Ya menggunakan online shop lagi ya. Ternyata di sana kita jadi belajar kayak, oh kalau kita pesan online di Indonesia kayak gini, di Malaysia kayak gini. Nah faktanya lagi, kalau mahasiswa di sana pesan paket, paket kamu akan diantar ke kayak pihak ada namanya khusus paket. Kayak pengumpulan paket. Betul. Tapi setiap kamu ambil, kamu harus bayar 1 ringgit.
Jadi misal paketmu 5 ya kamu bayar 5 ringgit. Kayak gitu. Tapi karena aku bilang tadi ada badis yang baik hati sekali ya. Jadi kita mengirimnya ke alamat rumah badis supaya tidak bayar. Terus nanti Admin tadi itu iya. ya. Jadi sebaik itu dan mereka berkenan gitu loh. Kalau kita kan mungkin kayak itu kan privasi aku. Iya. Aku nggak mau dong, tapi mereka kayak apa? Dikasih alamat rumahnya terus dikirim bahkan dibawain ke kita. Kayak gitu. Jadi emang baik-baik banget lecturernya, teman-temannya baik banget. Setelah closing ceremony itu tanggal 15 ya. Iya. Tanggal 16 kita ke Shah Alam. Jadi Unisel itu punya 2 kampus. Yang satu itu di Unisel yang Pusat itu, yang ini di Shah Alam. Jadi Shah Alam ini sebagai orang awam mereka tatanannya bagus banget teman-teman. Dan di sana itu kita ke Taman Jepang ada namanya. Jadi kayak buat pre-wedding. Jadi kita di sana melihat teman-teman foto pre-wedding. Kok teman-teman ya kayak orang-orang gitulah, manusia-manusia gitu. Terus ada yang foto wisuda juga. Jadi emang tamannya bagus banget. Terus kita ke museum juga. Di sana namanya museum pakai adet. Ya. Kita jalan-jalan keren banget, bagus banget. Bahkan di museum tuh kita mikirnya akan kayak ini mungkin kayak hewan-hewan doang nih. Enggak, mereka tuh sampai membahas segala aspek yang ada di negara mereka. Bahkan mereka di dalam museum itu ya ada pemakaman. Pemakaman apa tuh Kak? Ada pemakaman, terus ada tulisan-tulisan setiap yang hidup akan mati. Jadi kita tuh juga diingatkan waktu jadinya kayak dan mereka kayak ada jenazahnya di dalam tanah gitu. Jadi kayak kita lagi happy-happy ini tuh diingetin Tentang kematian kematian. gitu. Jadi menurut aku keren sih kan itu di kita kalau museum ya fokusnya museum aja Iya. kan. Itu di Shah Alam, terus kita ke mall. Kalau nggak salah namanya ICT aku lupa. Di mallnya tuh gede banget juga, jadi teman-teman beli makan, kita makan di sana. Dan aku di sana mencoba yang namanya masakan Padang, kan kepo ya. Aku beli dendeng juga di mall itu. Dan ternyata ada karakteristik yang berbeda. Jadi mereka tuh lebih medok lagi bumbunya. Jadi selama aku di sana, itu makanannya tuh sering pakai santan teman-teman. Jadi banyak banget makanan yang dikasih dari santan. Yang santan. Jadi sausnya tuh pakai santan, jadi gurih. Terus ayamnya mereka itu gede-gede banget, dan rasa dagingnya tuh nggak kering gitu. Jadi gimana ya? Kalau teman-teman ada yang agak picky eater gitu, mungkin agak susah juga sih. Apalagi kan acarnya mereka, terus nasinya mereka itu sedikit berbeda sama kita gitu. Itu tadi kan tanggal 16, tanggal 17 kita free. Nah, di sini itu kita siap-siap untuk pulang kan. Jadi mulai nimbang-nimbang paper yang ada overload ya ini kan nggak mau kena denda dong, nggak mau bayar lagi kan. Itu jadi pusing. Terus kalau dari aku sendiri dan teman-teman UM, kita ajak teman-teman yang lain untuk urunan kita beli kenang-kenangan buat badis. Jadi kayak tanda terima kasih kita kayak gitu. Terus kita urunan. Dari aku pribadi aku juga ngasih sendiri, dan sweetnya mereka adalah waktu aku ngasih beberapa itu di-upload di Instagram pribadi mereka, dan ada yang aku tuh sampai dibuatin video. Jadi video waktu unboxing dan dia nangis kayak hatinya lembut gitu kan. Dan kadang kalau kangen aku putar lagi tuh gambar-gambar video-video tuh. Karena kan kalau di kita ngasih orang kan kayak oh iya makasih udah ya. Mereka sampai bikin video sampai di-upload di story IG. Kan itu kayak sesuatu yang menurut aku berbeda gitu loh, sebagai orang yang aku sendiri lumayan takut untuk menggunakan media sosial. Nah, setelah melihat mereka se-fun itu, kayak yaudah ini media sosialku, suka-suka aku, kayak oke gitu. Jadi kita punya gambaran baru kalau kita terlalu kayak memenuhi standar-standar yang ada gitu kan. Mereka tuh se-fun itu, se-enjoy itu hidupnya. Kayak gitu sih yang aku lihat dari teman-teman seumuran ya di sana. Sama ini, jadi mereka itu daftar masuk Unisel itu ada 3, setahun 3 kali. Kalau kita kan yang namanya maba, setahun sekali. Nah mereka itu ada 3 kali gitu. Dengan beda-beda kayak alur pendaftarannya, kayak
jalurnya gitu juga beda Kak. Nah, itu aku kurang tahu. Pokoknya waktu aku tanya, kan misal aku semester 4, pasti kamu semester 2. Iya. Kalau mereka enggak, jadi ada yang sekarang semester 6, ada yang sekarang semester 7, ada yang sekarang semester 1. Nah, awalnya kita bingung kan, kayak yang ini sekelas kok beda-beda semesternya. Iya. Dimana kita setiap kelas, setiap offering ya sama. Sama. Ternyata emang mereka daftarnya beda-beda kayak gitu. Jadi, oh bisa gitu ya. Dan di mereka itu setelah SMA itu nggak bisa langsung masuk kuliah. Mereka ada sekolah lagi, kayak sekolah profesi gitu setahun. Jadi pendidikannya memang lebih lama tapi terjamin gitu loh. Kayak gitu. Kalau kita kan habis itu kan bingung, aduh ini kemana ya gitu, kuliah ini di mana ya, kerjaan gimana. Kalau mereka tuh udah enggak. Bahkan aku tanya kayak, oh makanya di sini mahasiswa FIP-nya mereka maksudnya ya, itu kok banyak, karena ya emang mereka pasti akan jadi cikgu gitu loh, dan mereka mau. Jadi kayak banyak yang ingin jadi cikgu. Iya di sana, karena ya terjamin kan mereka fokus. Kalau kata Pak Supernya waktu itu, yang paling difokuskan di negara kita adalah kesehatan dan pendidikan, karena itu adalah sebuah fondasi. Dan di kita itu kita sadar bahwa generasi muda kalau pendidikannya nggak benar dan kesehatannya kurang ditunjang juga oleh pemerintah, ya kita mau jadi apa? Karena semuanya berawal dari situ gitu. Jadi waktu beliau bilang gitu, dan mereka kan karena serumpun kan mereka tahu berita kita ya. Iya. Jadi asik banget gosip sama bapak-bapak itu, aku kangen deh. Jadi kayak kau suka sama ini gitu, kayak mereka tahu yang viral-viral di Indonesia pun mereka tahu gitu. Jadi ngerasa kayak kita nggak jauh lah, kayak kita saudaraan deh jadinya kayak gitu. Jadi nyaman banget, nggak kerasa jauh dari rumah. Semuanya alhamdulillah berkesan, ngangenin juga gitu. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan dan juga kayak motivasi yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman, khususnya Sobat Cagur yang mungkin memiliki impian untuk mengikuti program yang sama seperti Kakak? Oke. Jadi insya Allah setelah teman-teman nonton ini pasti kan kepingin ya, lagi nambah relasi baru, pengalamannya baru. Kalian yang suka edit-edit foto, suka ngasih makan Instagram, itu kalian akan sangat menyenangkan sekali sih ke sana. Untuk motivasinya sih kalian siapkan aja berkas-berkas dan administrasinya itu. Misal kalau teman kalian, alah nggak penting UKBing bisa nanti, alah ngapain nganu KRE kayak gitu kan. Coba kalian baca-baca dan lihat atau tanya sama tingkat kalian, karena nggak semua temen itu kan bener ya kadang itu. Jadi carilah informasi yang valid dan jangan pernah ragu untuk tanya ke dosen. Kadang kan kita takut nih, nggak usah takut tapi tetap sopan ya guys, tetap ikutin aja, dan informasi dari dosen itu valid teman-teman. Jadi daripada kalian bingung, itu setiap kalian ada grup angkatan, kalau ada yang nge-share PDF, ada yang nge-share dokumen, ada yang nge-share poster apa, cobalah untuk dilihat, cobalah untuk dibaca, karena dari situ, berawal dari situ aja kan nggak mungkin salah kalau udah dikirim sama dosen gitu. Sama persiapannya tadi, itu sih udah boleh disiapin, atau nantinya biasanya akan ada sebuah presentasi dari dosen juga di share, itu ada kayak ke universitas apa, itu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Coba kalian lihat itu, terus kalian pilih yang paling cocok sama teman-teman nih. Nantinya kan itu ada kuotanya, ada tanggal juga. Kalian cari lihat, oh kayaknya tanggal segini aku meninggalkan kuliah ini aman nggak ya? Atau cari yang bulan ini waktu kita liburan, atau waktu iya ini ada info ya. Kalau kalian ikut ini, kemarin aku baru tahu ternyata KKN-nya juga kehitung ini gitu. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang KKN, karena ini juga bisa dihitung, dikonversi gitu loh, kayak gitu. Jadi sangat banyak benefitnya juga. Dan benefitnya adalah kalian bisa konversi mata kuliah. Jadi waktu kalian udah ikut ini pulang, di semester depan kalian nggak perlu ambil mata kuliah itu, kayak gitu. Tapi kalau di aku udah nggak berlaku ya kan, udah tua nih. Jadi sebenarnya yang benar ikut ya semester kemarin aku gitu loh. Jadi tetap ikutin, tetap cari benefitnya apa, terus dilihat lagi budgetnya, karena setiap negara kan budgetnya beda. Ditambah kalau tiba-tiba ada kayak aku kemarin, waktunya berangkat tiba-tiba rupiah melemah, kan itu berarti kita harus siap lebih lagi, banyak. betul kayak gitu. Jadi lebih baik kalian lihatlah, aku maunya ke negara yang mana, yang paling cocok berapa harinya, terus untuk
konversinya yang paling cocok sama kebutuhan teman-teman apa, kembali lagi ke situ. Untuk tim yang akan berangkat, insya Allah aku yakin teman-teman yang berangkat pun teman-teman yang hebat, yang baik-baik, yang pastinya akan membantu kalian di sana juga. Jadi nggak usah takut untuk nanti aku sama siapa nih di luar pertama kali. Aku juga pertama kali. Pasti punya temen nantinya. Iya, pasti nambah relasi. Wah, ternyata Sobat Cagur itu tadi sedikit tips dan juga trik serta hal-hal apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk jika kita ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa tersebut. Jadi buat teman-teman nih ya yang mungkin males buat buka grup dari info-info dari dosen itu jangan lagi ya, karena di situ kayak sumbernya gitu ya Kak, untuk informasi-informasi tentang program pengembangan diri. Dan valid pastinya. Dan juga valid. Dan juga buat teman-teman yang belum lulus UKABING nih bisa nih dicoba, dan siapa tahu setelah nonton ini jadi kayak termotivasi nih buat ikut UKABING dan lolos. Dan juga bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa tersebut. Nah, di sini kami mengucapkan terima kasih banyak lagi kepada Kak Nuka atas cerita, pengalaman dan juga inspirasi yang sangat menarik dan juga berkesan. Zaza, Ya, boleh minum nggak? boleh dong Kak. Ini kita ada minuman khas UM nih. Iya, air UM nih, air kita Oke. tercinta. Dan disponsori oleh Airum. Baik Sobat Cagur, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung episode podcast Time HMD PGSD kali ini. Dari perbincangan kita bersama Kak Nuke hari ini, kita belajar bahwa kesempatan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi perlu usaha serta keberanian untuk mencoba. Nah, pertukaran pelajar ini juga tidak hanya sekedar kita belajar ke lingkungan yang baru ya Kak ya, tapi kita juga bisa menambah wawasan kita, memperluas relasi kita, dan yang paling terpenting kita bisa nih meningkatkan kemampuan beradaptasi di lingkungan yang baru serta menemukan versi terbaik dari diri kita masing-masing. Semoga cerita dan juga pengalaman yang telah dibagikan oleh Kak Nuka hari ini dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk Sobat Cagur yang memiliki impian untuk mengikuti program yang sama nih, yaitu mengenai pertukaran mahasiswa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Nuka yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan juga berbagi banyak pengalaman dan juga cerita kepada kami semua, khususnya Sobat Cagur. Bagaimana nih Kak, sebelum kita akhiri podcast ini, apakah ada nih pesan atau harapan untuk teman-teman khususnya Sobat Cagur yang ingin Kakak sampaikan? Oke, ada. Jadi untuk teman-teman, kalian jangan pernah ngerasa berkecil hati kayak, ntar gini di sana, ntar gini. Enggak ya, kalian harus tetap semangat cari informasi sebanyak-banyaknya, cari relasi sebanyak-banyaknya, karena kita nggak pernah tahu ya ke depan kita akan jadi apa. Jadi kita siapkan yang terbaik, apapun hasilnya kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi pesannya nih Sobat Cagur, kita jangan pernah takut untuk mencoba suatu kesempatan yang diberikan kepada kita, karena kita nggak tahu nanti hasilnya itu bagaimana gitu. Jadi tetap semangat dan juga kayak kita harus berani untuk mengambil kesempatan atau peluang yang diberikan kepada kita. Dan terima kasih juga kepada seluruh Sobat Cagur yang telah menyaksikan dan juga menemani perbincangan kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai kegiatan dan informasi menarik dari HMD PGSD. Saya Fana Mafaza selaku host yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Time HMD PGSD episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Sobat Cagur, tidak terasa kita sudah ada di akhir episode. Itu aku ketawa.